يتوكل على الله فهو حسبه. Maka ayat yang menjadi landasan pada kaidah yang ke-30 adalah surat At-Tolak ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka Allah menyampaikan barang siapa yang mereka bertawakal kepada Allah, barang siapa mereka yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki secara tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Mari kita bedah ayat ini secara selintas supaya kita memahami betapa ayat yang kedua dan ayat yang ketiga memiliki pengaruh besar pada kehidupan kita. Sampai para ulama salaf, para ulama dulu berkata, kalaulah Allah turunkan di dalam Al-Quran ayat ini saja, maka cukuplah kita akan mendapatkan ketenangan dalam urusan duniawi. Jadi ternyata rumus ketenangan hidup kita pada urusan duniawi tidak perlu buku yang tebal sampai ribuan halaman. Tidak perlu kita mendapatkan teori yang sampai begitu rumit untuk menenangkan dan membahagiakan kita dalam kehidupan kita. Siapapun yang merenungi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga pada surat At-Tolak, ulama salaf itu mengatakan kunci ketenangan hidup ada pada dua ayat ini yang sejatinya menjadi kaidah kita yang ke-30. Perhatikan screen yang ada di belakang ini. Allah membuka ayat ini dengan sebuah kata-kata yang indah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya Allah menyampaikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar. Disinilah para ahli tafsir menyampaikan kepada kita, para ahli tafsir menjabarkan kepada kita, kunci solusi dalam kehidupan kita sebenarnya bukan kita yang bisa membuka semua solusi dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa pada kehidupan kita ada kerumitan, ada keruwetan dalam setiap masalah yang kita jumpai, maka yang kita lakukan adalah naikkan grade imanmu, maka Allah yang akan menyelesaikan dan memberikan solusi pada hidupmu. Persis sebagaimana yang tadi kita sampaikan, yang disampaikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap urusan yang kita hadapi dan kita jumpai. Memang betul orang yang bertakwa itu kerumitannya banyak. Memang betul orang yang bertakwa itu masalahnya juga banyak. Memang betul bahwasanya keruwetan orang-orang yang bertakwa itu tidak sedikit. Tapi ingat, bahwasanya setiap keruwetan yang dihadapi oleh orang-orang yang bertakwa ketika mereka mendapatkan ujian, jalan keluar dari Allah itu selalu ada. Jalan solusi itu selalu ada. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Makanya kalau ada orang, mereka frustasi, depresi terhadap masalah yang mereka jumpai dan tidak kelar mendapatkan solusi atas apa yang dia hadapi dan dia jumpai, sebenarnya simpel. Dia tidak menaikkan grade imannya dan ketika tidak menaikkan derajat imannya, maka semua masalah menjadi buntu. Naikkan imanmu, maka Allah yang akan memberikan jalan solusi pada hidupmu. Ketakwaan itu sumber kelapangan akhirat. Kalau akhiratmu aja sudah lapang, apalah arti dunia yang jauh lebih murah daripada urusan akhirat. Lalu dilanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu kemudian dijadikan oleh Allah yang kedua, jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Orang yang bekerja di jalan Allah, orang yang bekerja di dalam jalan-jalan kebenaran, maka mereka itu akan mendapatkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari perkara yang tidak dia sangka. Sering kita melihat orang solih, mungkin tamatan SD, mungkin tamatan pondok, tapi rezekinya tidak pernah berhenti mengalir untuk kehidupan dia dan keluarganya. Saya memiliki banyak teman yang hanya tamatan aliyah, karena kami dulu pondoknya hanyalah mu'alimin. Tapi saya menjumpai teman-teman yang solih yang saya miliki, rata-rata mereka diberikan oleh Allah rezeki. Memang terkadang tidak sebagaimana dunia. Memang mereka tidak memiliki merek-merek yang ternama, tapi mereka memiliki rezeki. Dan rezeki itu cakupan yang jauh lebih lapang dan jauh lebih luas daripada dunia. Makanya Allah menyampaikan di sini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tidak mengatakan wa yu'tihi dunya. Allah tidak mengatakan Allah ngasih dunia. Allah tidak mengatakan itu pada ayat yang kita baca ini. Tapi Allah menyampaikan wa yarzuqhu. Allah ngasih rezeki. Dan rezeki itu sesuatu yang jauh lebih lapang daripada urusan dunia. Allah mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Nabi tidak pernah minta dunia, tapi Nabi minta rezeki setiap pagi ketika beliau berzikir sebelum matahari menghangatkan permukaan bumi, maka doanya Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki.
Dan rezeki itu didapatkan bagi mereka yang bertakwa. Makanya kehidupan orang yang bertakwa itu bersahaja. Kehidupan orang yang bertakwa, kalaupun kaya, dia tidak jumawa. Kalaupun dia kaya dan berkelapangan harta, maka dia tidak naik tinggi hati dan jiwanya selalu dalam kondisi sombong. Tapi dia dalam kondisi yang berwibawa ketika dia dalam kondisi kaya dan dia merendah. Ataupun ketika miskin, maka diberikan oleh Allah kesabaran atas kemiskinan yang mereka jumpai. Rezeki itu luar biasa. Inilah yang kita pahami. Surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga itu head to head dengan pemahaman materialisme. Pemahaman materialisme itu sama sekali berbeda dan jauh betul dengan konsep yang ditawarkan dan disampaikan oleh Islam. Islam selalu mengatakan kalimat rezeki. Paham materialisme tidak kenal rezeki. Paham materialisme itu mengenalnya itu hanyalah kekayaan yang diukur dari angka deret dan diukur oleh angka rupiah dan dolar. Makanya bagi kalangan yang memahami dan mengimani materialisme, kekayaan itu menjadi sumber kemuliaan, kemiskinan itu menjadi sumber kehinaan. Walaupun mereka sudah mendapati dalam panggung kehidupan berapa banyak orang yang kaya tetapi frustasi dan depresi. Berapa banyak orang yang kaya tetapi ujungnya ruwet hidupnya dan rumit seluruh persoalan dalam hidupnya. Karena materialisme, dia mengejar sesuatu yang sejatinya tidak bisa memberikan obat atas getirnya kehidupan. Karena obat dari getirnya kehidupan adalah rezeki yang Allah turunkan dengan keberkahan. Makanya Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan dikasih rezeki dari jalur yang tidak pernah dia sangka. Dan itu merupakan hal yang mahal dalam kehidupan seorang mukmin ketika dia sudah diberikan oleh Allah rezeki. Ada di antara kita dikasih dunia, tapi nggak dikasih rezeki. Orang kafir itu dikasih dunia, tapi tidak dikasih rezeki. Yang beruntung itu ketika dikasih rezeki oleh Allah. Lalu kemudian ditutup pada ayat yang kedua dan yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka sesungguhnya kalau mereka sudah bertakwa, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Kalau mereka sudah bertakwa, akan diberikan rezeki oleh Allah. Dan rezeki itu tidak identik dengan uang dan tidak identik dengan finansial. Beda dengan konsep-konsep materialisme. Allah lalu menyampaikan, ditutupnya dua ayat ini secara beruntun dengan kata-kata yang sangat indah. Para ulama, para mufasir itu rata-rata menyampaikan, akhir pada surat At-Tolak ayat yang ketiga itu sangat indah. Sangat indah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang dia bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah yang akan mencukupi. Kalau kita membaca ayat ini, di sini ada kata-kata fahuwa hasbuh. Hasbuh itu kecukupan. Ternyata selama ini kita menganggap kecukupan itu milik ikhtiar dan proses manusia ketika dia melakukan usaha. Belum tentu. Kecukupan itu miliknya Allah. Kenapa? Para ulama memberikan penjelasan yang sangat sederhana tetapi telak. Hati manusia itu yang menggenggamnya Allah. Jadi Allah yang tahu bagaimana menciptakan hati yang cukup. Dan Allah itu memberikan sebuah garansi bahwasanya orang ketika mereka sudah bertakwa itu diberi oleh Allah kecukupan. Kenapa? Karena belum tentu yang kaya cukup dan belum tentu yang miskin kurang. Sekali lagi saya ulangi. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Berapa banyak mereka di pandangan kita miskin karena hartanya tidak sebanyak kita. Kan kita akan mengatakan itu lebih miskin daripada saya. Rekeningnya cuma 2 juta. Saya rekeningnya ada puluhan miliar. Miskin. Tapi miskin itu belum tentu dia kurang. Yang kaya belum tentu cukup. Kenapa? Karena kecukupan itu tidak ada kaitannya dengan masalah harta. Kecukupan itu tidak ada kaitannya dengan kuantitas duit. Karena sesungguhnya kecukupan itu miliknya Allah yang ada tergantung di atas langit-langitnya Allah. Yang Allah turunkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Berapa banyak orang yang kaya raya, ketika dia tidur, dia tidak bisa nyaman. Harus membeli pil tidur supaya dia bisa tidur nyenyak. Berapa banyak orang yang mereka mampu untuk menorehkan angka berapapun di atas cek, tetapi mereka tidak dalam kondisi cukup. Dia merasa kurang. Sampai kita menjumpai, kenapa ada orang sampai korupsi puluhan M itu buat apa? Tanya sama santri itu loh, yang tiap hari makannya cuma tempe. Kalau ditanya berapa sih kecukupan santri dalam kehidupan dia di pondok, yang paling dapat uang 2 juta, 3 juta, itu sudah paling gede. Tapi ada orang yang sampai puluhan M, ratusan M tidak pernah cukup, bahkan sampai 1 triliun. Dia masih merasa kurang. Kenapa? Karena yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Makanya Allah indah menutup
rangkaian ayat ini dengan kata-kata fahuwa hasbu. Allah itu yang mencukupi. Allah itu yang mencukupi. Kecukupan itu sebuah hasil, bukan sebuah proses. Orang yang mereka dalam kondisi mengetahui bahwasanya kecukupan itu hasil, berarti apa yang harus dilakukan? Kembali kaedahnya kembali kepada di sini. Wa may yattaqillah, dia harus bertakwa kepada Allah. Makanya yang kita minta dalam setiap doa, kalau saya secara khusus, kalau saya minta kepada Allah itu saya berdoa kepada Allah begini, saya tidak pernah minta dunia banyak. Ya Allah, sederhanakanlah dunia saya, lapangkanlah rezeki. Ketika saya, maaf ya, bukan saya menceritakan apapun, tapi selama 3 tahun terakhir saya ketika selalu berdoa dengan doa itu, saya merasa bahwasanya saya dikasih rezeki oleh Allah. Saya merasa mendapatkan banyak keluarga-keluarga dalam urusan dakwah saya. Yang dulunya saya tidak kenal fulan, saya tidak kenal fulan, saya tidak kenal fulan, akhirnya sekarang menjadi keluarga. Urusan dakwah dimudahkan oleh Allah. Maka saya merasa, itulah yang dinamakan oleh Allah rezeki. Dan itulah kecukupan. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami, inilah yang menjadikan kita mengerti betul. Betapa pentingnya kehidupan kita untuk senantiasa melahirkan proses tawakalnya kita dalam kehidupan kita. Karena tawakal itu proses kita bersandar kepada Allah. Kalau kita sudah bersandar kepada Zat yang maha sempurna, lalu apa yang membuat kita gelisah? Sering saya menyampaikan dalam banyak sekali kajian. Kalaulah ada putranya seorang polisi yang memiliki pangkat yang tinggi, tentunya dia tenang kalau terlibat masalah. Karena tahu bapaknya pasti akan membantu menyelesaikan masalah dia. Kalau ada anak menteri, dia terlibat masalah, mungkin dia tenang karena tahu bapaknya pasti akan menyelesaikan masalah yang dia miliki. Kalaulah ada anak presiden, maka pasti anak presiden itu tenang, dia jalan juga tenang karena merasa bahwasanya bapaknya kalau melihat dia mendapati masalah, pasti bapaknya akan mencoba, pasti bapaknya akan menyelesaikan. Kalaulah anak menteri, kalaulah anak presiden, kalaulah anak polisi ketika memiliki pangkat tinggi, dia tenang. Bukankah orang yang beriman ketika dia sadar bahwasanya iman bukan hanya narasi, tapi iman adalah sebuah keyakinan tinggi bahwasanya kita bersandar kepada Allah. Lalu apa yang menjadikan kita gelisah dan membuat kita gusar? Betul, kaidah ini itu ditempatkan nomor 30 di tengah-tengahnya. Ibaratnya kaidah 30 ini kayak jantungnya. Kenapa ditempatkan di tengah? Karena orang kalau sudah memiliki rasa tawakal, seluruh manusia mencoba untuk mendatangkan mandorot dalam urusan dunianya, dia tenang. Dia tidak akan pernah gelisah. Kalaupun seluruh manusia sepakat untuk memberikan keuntungan dan profit kepadanya, dia pun dalam kondisi tidak terlalu gembira. Karena dia tahu semua itu merupakan bagian dari takdir yang sudah Allah berikan kepadanya. Kecukupan itu miliknya Allah. Sekali lagi saya mengatakan, yang kaya belum tentu dia cukup. Yang miskin belum tentu dia kurang. Dan itu yang menjadikan akhirnya kita mengetahui sesungguhnya kaidah yang 30 ini penting. Makanya di antara perkara yang harus kita tanamkan sama anak kita, maaf, bukan mengajarkan rajin nabung pangkal kaya. Itu yang saya dulu dapati di SD. Tanpa menafikan kebaikan para guru yang sudah menorehkan banyak ilmu kepada saya. Tapi sebenarnya saya tidak sepakat untuk mengajarkan itu sama anak saya. Supaya anak saya itu tidak bercita-cita kaya dari kecil. Tapi yang kita sampaikan, nak, jagalah hubunganmu dengan Allah, nak. Makanya saya kemudian agak kurang setuju dalam satu hal yang saya dapatkan tanpa menafikan kebaikan para guru yang telah memberikan banyak ilmu pada saya ketika kecil. Saya kurang setuju ketika ada pepatah yang mengatakan rajin nabung pangkal kaya. Saya tidak akan ngajarin itu. Tapi yang saya ajarkan kepada anak ketika mulai dari kecil adalah, nak, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah yang akan mencukupi kalian. Karena itulah yang sejatinya kita perlukan. Kita hari ini ketika mendapatkan kaidah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Masya Allah, itu ibaratnya kayak bintang cahaya di antara gelapnya malam. Semua orang hari ini membicarakan tentang angka deret, semua orang membicarakan tentang nominal, semua orang membicarakan tentang barang branded. Bahkan maaf ya, sampai ada satu fenomena yang saya itu merasa geli dan merasa aneh melihatnya. Orang itu diukur dari barang yang dia beli. Harga jamnya berapa, bajunya berapa, celananya berapa. Yang terkenal dengan fenomena outfitnya itu berapa sih. Lalu dengan itu merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Apa bedanya dengan korun yang selalu keluar dari rumahnya membawa semua yang dia miliki dari kekayaannya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Perhatikan video ini ketika Allah memberikan gambaran begitu indah tentang tawakal yang semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk menghadirkan tawakal pada kehidupan kita. Tentunya kita tahu ini adalah burung. Tapi tahukah kita bahwasanya kalau ngomong tawakal dari Nabi selalu tidak pernah lepas ingatan kita, memori kita tentang burung. Karena Nabi mengkaitkan proses tawakal itu dengan burung. Perhatikan burung. Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna kama tatawakkaltum 'alat thair." Sesungguhnya kalaulah kalian itu bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, bertawakallah kalian sebagaimana tawakalnya burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Sesungguhnya tawakalnya burung itu pergi di waktu pagi dalam kondisi kosong, tetapi pulang dalam kondisi dia kecukupan. Ketika perutnya sudah mendapatkan makanan yang dia cari selama 1 hari. Disinilah kita memahami penting sekali bagi kita untuk menghadirkan kaidah yang ke-30. Yang mencukupi kita itu bukan kita, tapi Allah. Berapa banyak orang yang di Bekasi gajinya 2 juta, tapi dia cukup. Tapi maaf ya, berapa banyak orang yang tinggal di Bekasi, gajinya 10 juta, tapi istrinya berkata kepada suaminya setiap hari, kapan gajimu naik, kapan kamu mencari job sampingan, kapan kamu mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan. Padahal sudah 10 juta dia genggam. Ada yang gajinya 2 juta, pergi jam 8, jam 4 sore pulang, minum kopi, minum teh, malamnya bisa beribadah dengan tenang kepada Allah. Tapi ada orang yang 10 juta per bulan. Tapi seakan-akan waktu tidak pernah cukup, yang dipakai habis untuk urusan dunia. Tidak pernah mikir tentang Palestina, tidak pernah mikir tentang perjuangan, tidak pernah mikir tentang dakwah. Buru-buru mikir tentang dakwah. Karena yang ada di pikirannya hanyalah angka dan angka. Na'udzubillahi min dzalik. Disitulah kita memahami ketenangan seorang mukmin itu ketika mereka orang yang beriman itu selalu memegang sebuah ayat yang sangat indah. Ayat yang dikatakan oleh para ulama dulu, kalaulah Allah menurunkan ayat ini, cukuplah ayat ini memberikan ketenangan. Kita sekarang hidup pada zaman kapitalisme lagi tinggi-tingginya, materialisme lagi menggeliat luar biasa. Kapitalisme, materialisme itu hanya satu, menjadikan manusia itu produk untuk tidak pernah berhenti untuk mencari duit. Islam itu tidak pernah menjadikan manusia menjadi produk untuk mencari uang. Tapi Islam itu bagaimana menjadikan setiap manusia itu beribadah kepada Allah. Masalah kecukupan itu bukan masalah uang yang dia dapat, tapi masalahnya Allah yang akan menentukan takarannya, dan takaran Allah tidak pernah salah. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanya pada jarak barang yang belum kita miliki, itu saja. Tapi yang jelas, siapapun yang bertawakal dia kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Indahnya ini kalau kita tidak hanya tulis di dinding, wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Tapi indahnya kaidah ini apabila betul-betul kita praktekkan pada kehidupan kita, sesungguhnya tawakal itu selalu membuahkan ketenangan. Saya tutup dengan sebuah dialog nyata dari seorang ustadz yang pernah saya dengarkan dari teman-teman saya. Ada seorang ustadz itu, beliau sangat sederhana. Lalu kemudian beliau itu ketika sedang di ruang tamu, tiba-tiba istrinya dari dapur berkata, "Bi, gula kita mau habis. Bi, teh kita juga mau habis." Sang suami ketika mendengar apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh istrinya, maka sang suami dengan begitu tenang menjawab, "Tidak apa-apa, Mi. Kalau gulanya mau habis, kalau tehnya mau habis, berarti rezeki yang baru sebentar lagi akan datang." Sederhana. Tapi kisah ini ketika saya dengarkan kok saya tergetar ya. Kalau rezeki kita yang sudah ada di depan kita mau habis, berarti yang baru akan datang. Sesederhana itu orang mukmin ketika memandang hidup. Apakah orang mukmin tidak boleh kaya? Tidak ada larangan kaya. Silakan kaya. Tapi kaya yang tidak menjadikan kita tinggi. Apakah Islam itu mengharuskan kita miskin? Tidak ada, kita diwajibkan miskin. Tapi kalau miskin itu mintalah miskin yang kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Karena sejatinya itu ditentukan oleh apa yang mereka lakukan sampai Allah memberikan kecukupan. Ada orang miskin diberikan kecukupan? Banyak. Ada orang kaya yang mereka itu dalam kondisi kurang dan selalu merasa miskin? Banyak, walaupun hartanya itu berlimpah. Kita tutup kaidah ini
kaidah yang kita pelajari adalah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nah, inilah yang kita harus hadirkan dalam kehidupan kita sehari.